Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di ujung telepon sudah tersambung bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ada Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Ya, Mas Boyamin, sejauh ini Maki melihat pengungkapan kasus Joko Chandra ini memuaskan tidak, Mas Boyamin? Untuk di Barreskrim memuaskan, tapi yang di Kejaksaan Agung sangat tidak memuaskan dan kecewa. Sangat tidak memuaskan. Kenapa, Mas Boyamin? Ya. Beda kan kalau di kepolisian itu sudah tersangka, terus yang terkait aliran dana sudah penyidikan, dan hari ini nampaknya Bu Anita Kolopaking itu akan ditahan. Sebelumnya sudah menahan Brigjen Prasetyo Utomo. Itu kan cepat, dan kemudian sejak isu itu saya tahu persis itu saya membuka hari Senin, Selasa itu sudah dipropamkan, Rabunya itu sudah dicopot jabatannya Prasetyo Utomo, dan kemudian ada sanksi dari Propam diamankan 14 hari. Itu kan menunjukkan sesuatu yang sangat menggembirakan dari sisi pemberantasan korupsi atau pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan buron, itu kan. Nah, dalam posisi ini kalau Kejaksaan Agung yang menurut saya itu juga sudah jelas perannya oknum jaksa Pinangki, tapi tarik ulur kemudian cuma dicopot dari jabatannya. Ini kan sangat tidak imbang. Kalau di kepolisian betul dicopot dari jabatannya, tapi kan bersamaan di proses pidana. Jadi di Kejaksaan Agung mestinya itu kan salah satu, dicopot dan diproses pidana, atau dicopot dengan tidak hormat. Kan itu kan untuk imbang-imbangan. Ini baik, nampaknya Mas Boyamin, kan menurut Anda apa yang kemudian membuat Kejaksaan Agung ini kok tampaknya lamban begitu untuk segera menentukan tersangka begitu terhadap jaksa Pinangki ini? Dugaan saya Pinangki ini punya akses yang banyak terhadap pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung, karena dari gambaran-gambaran yang saya telusuri nampaknya dia lincah, bahasa saya begitulah gitu. Jadi nampaknya banyak orang yang meskipun bahasanya juga oknum pejabat yang berusaha melindungi dia gitu. Meskipun sebenarnya menurut pemahaman saya tidak terkait dengan buron Joko Chandra. Jadi tidak ada sebenarnya dalam bahasa saya itu tidak ada terkait dengan konteks buronnya Joko Chandra atau masuk keluarnya Joko Chandra. Tidak ada. Tapi justru kalau di Barreskrim itu untuk menunjukkan tidak terkait itu Barreskrimnya, Kapolrinya tegas. Tapi di Kejaksaan Agung ini meskipun catatan saya, penelusuran saya itu tidak ada keterkaitan juga dengan pelarian dan maupun keluar masuknya Joko Chandra, itu pejabat-pejabatnya menjadi ragu semua gitu. Untuk pencopotan dari jabatannya itu alotnya bukan main, saya tahu persis itu. Jadi ini nampaknya sesuatu yang sangat contoh tidak baik bagi pemberantasan korupsi atau tindakan terhadap penyimpangan secara kewenangan gitu. Jadi ini sangat terus terang aja kecewa terhadap Kejaksaan Agung saya. Nah, menurut Mas Boyamin yang harus dilakukan segera oleh Kejaksaan Agung itu apa saja, Mas Boyamin? Iya, kalau toh sudah terlambat setidaknya mengejar apa yang dilakukan oleh Barreskrim. Dalam pengertian ini kalau bicara ranking gitu kan, urutannya polisi, jaksa, hakim. Kalau seakan-akan pengetahuan itu kan pengetahuan hukum dan keadilan kan ranking 1 kan hakim, ranking 2 jaksa. Karena dia pada posisi penuntut umum. Ketiga penyidik itu kadang-kadang salah masih dikoreksi oleh jaksa. Jaksa nanti dikoreksi oleh hakim misalnya putusan bebas atau putusan beda gitu kan. Nah ini harusnya kan lebih maju dari polisi jaksa ini kan. Nah setidaknya ya sudahlah solusinya segera mengikuti pola yang dilakukan oleh Barreskrim. Bahwa oknum ini segera diproses pidana gitu loh. Kalau tidak ya berarti dicopot dari PNS-nya, fungsi jaksanya secara tidak hormat. Karena apapun saya sudah punya cukup pengetahuan data bahwa dia betul-betul menemui Joko Chandra sampai 2 kali di Kuala Lumpur. Dan dia jaksa itu kan eksekutor, jaksa itu
bukan yang berkaitan dengan menjebloskan ke dalam penjara kalau putusannya penjara. Kalau polisi kan cuma nangkap, itu diserahkan jaksa, gitu. Dan justru catatan saya gitu, yang menemui di Kuala Lumpur itu justru oknum jaksa ini. Kalau polisinya Brigjen Prasetyotomo itu kan ketemunya ketika sudah di Indonesia, yaitu waktu di Pontianak gitu kan. Artinya kan karena memang sudah di wilayah Indonesia. Ini betul-betul menemui di Kuala Lumpur. Dan kepentingannya bukan dalam kepentingan untuk nangkap Joko Chandra. Malah kepentingannya tanda kutip membantu Joko Chandra untuk menghadapi proses hukumnya. Terlalu nggak itu, Wek? Mas Boyamin, peran dari Jaksa Pinangki ini dari catatan Maki itu seperti apa sih? Awal itu dia berusaha membantu Joko Chandra untuk mendapatkan fatwa baik dari Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung. Saya menganalisa dari potongan informasi ini, saya bisa menganalisa bahwa ini ada proses untuk kalimatnya itu menjadikan putusan PK itu tidak bisa dieksekusi. Jadi mau dibawa kayak kasus-kasus perdata itu loh, bahwa putusan meskipun menang tidak bisa dieksekusi gitu kan. Nah, ini putusan bersalah ini tidak bisa dieksekusi. Alasannya bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa jaksa tidak boleh PK gitu kan. Nah, itu kan kalau perdebatan teori atau perdebatan masih di persidangan bahwa jaksa tidak boleh PK. Tapi kalau sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan bersalah, apalagi gitu. Justru nampak ini jaksa ini justru malah membela kepentingannya Joko Chandra untuk membantu mendapatkan fatwa bahwa putusan itu tidak bisa dilaksanakan, atau putusan itu seakan-akan hanya berada di atas kertas, dan kemudian nomor berikutnya adalah berusaha membantu Joko Chandra bisa masuk ke Indonesia secara bebas atau sudah dalam keadaan bebas. Gitu. Baik, Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Eko. Assalamualaikum Metro TV. Ya, ini pagi ini saya ingin sedikit menyindir Metro nih, ketinggalan kereta. Ya, hukum jangan tegak separuh. Padahal selama ini kita tahu bahwa hukum itu dijadikan permainan. Permainan oleh siapa? Oleh, komplotan yang korupsi berjamaah. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang lain, Jokchan ini hanya dakocan, boneka yang dipermainkan. Kita tahu banyak orang baik-baik yang punya celah-celah untuk melakukan korupsi, ini terjerat oleh komplotan elit koruptor berjamaah ini untuk melakukan korupsi. Lalu kalau sudah ketahuan begitu dihukum, bayangkan hanya 2 tahun hukuman untuk korupsi negara yang dirugikan 546 miliar. Sepertinya mereka mengajukan pilihan, mau menjalani hukuman lalu setelah itu bebas lagi menikmati hasil korupsi, atau lari aja ke luar negeri. Nah, mereka juga yang mengatur. Setelah belasan tahun duitnya udah habis, ya udah biar ditangkap lagi, jadi tanggungan negara lagi. Jadi mestinya kita itu cari kemana aset korupsinya itu digelontorkan. Itu harus ditelusuri. Mereka itulah yang menjadikan koruptor-koruptor itu boneka yang bisa diperas uangnya.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Di belakangnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Dalam mengungkap pejabat penegak hukum yang terlibat dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko S. Chandra, kami menyatakan sangat kecewa dan prihatin terhadap Kejaksaan Agung yang sangat lamban di dalam memproses hukum orang di dalamnya, yaitu Jaksa Pinangki, yang mana diduga terlibat membantu Joko Chandra. Nah, di mana Mas, sampai sekarang ini Kejaksaan Agung belum menetapkan status Jaksa Pinangki tersebut. Bahkan Komisi Kejaksaan yang telah meminta LHP atau laporan hasil pemeriksaan itu pun tidak digagas oleh Kejaksaan Agung. Nah, kami justru sebaliknya memberikan apresiasi kepada Polri yang dengan cepat telah menetapkan 2 tersangka. Dan tidak main-main Mas, di mana salah satunya adalah Brigjen Prasetyo Utomo yang merupakan Karo Korwas PPNS Polri. Sedang yang satunya adalah pengacara Joko Chandra yaitu Anita Kolopaking. Kami sependapat bahwa hukum ini jangan tegak separuh. Artinya apa Mas? Bahwa setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Selain itu, bahwa ini juga bermakna semua penegak hukum harus tegas dan tidak pandang bulu, sekalipun itu menyangkut terhadap pejabat di institusinya, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan juga penegak hukum yang lainnya. Jangan sampai Mas, seperti kasus Joko Chandra ini, di mana penegak hukum yang satu sudah bisa bekerja kenceng, akan tetapi yang satunya masih loyo. Padahal Mas, kasus hukum Joko S. Chandra ini sedang disorot oleh masyarakat dan sedang hangat-hangatnya. Kami khawatir ini nanti lama-kelamaan kalau tidak kita pantau bersama-sama, ini nanti akan hilang atau lenyap dari kasus tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Mas Eko, catatan Anda terhadap telepon kita pada hari ini paling tidak memang mempertanyakan begitu ya, kenapa kemudian Kejaksaan Agung ini betul-betul lamban begitu dalam menetapkan tersangka, padahal kemudian alat buktinya sudah cukup jelas begitu, Mas Eko. Bagaimana? Iya, bukan hanya alat bukti yang jelas. Kita lihat kalau tadi pernyataan dari Bunyamin, ini kan sudah 2 kali ya ke Malaysia, bahkan berfoto dengan Joko Chandra dan dibiayai ke sana oleh Anita Kolopaking. Bukti-bukti itu sudah jelas dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah ini kan harusnya cepat bergerak. Bukan hanya dicopot saja, itu tidak memuaskan semua pihak. Apalagi ini Kejaksaan Agung. Seharusnya Kejaksaan itu lebih hebat, lebih pintar daripada polisi, ya kan? Kalau terjadi kasus itu biasanya kan polisi penyidikan baru dimasukkan ke kejaksaan kan, kemudian SP3, kalau belum SP3 dibalikin lagi ke kepolisian dan lain-lain. Kejaksaan Agung itu harusnya lebih cermas, lebih cerdas, lebih smart gitu ya. Ini enggak, ini sebaliknya. Polisi malah yang lebih duluan bertindak. Jadi menurut saya harus lebih terbuka Kejaksaan Agung. Bukan hanya Jaksa Pinangki ini, saya kira juga banyak lagi pejabat Kejaksaan Agung yang diduga bisa terlibat dalam kasus ini. Jadi lebih baik terbuka saja. Permintaan Komisi Kejaksaan kan juga diabaikan untuk melihat laporan hasil pemeriksaan Jaksa Pinangki ini. Ini kan salah satu indikasi bahwa Kejaksaan tidak terbuka dalam kasus ini. Bisa jadi Pinangki ini menjadi apa ya, kalau Pak Bunyamin tadi menyebutkan dia lincah, ya, punya banyak koneksi di Kejaksaan Agung, bisa jadi ini kan. Jadi menurut saya lebih baik Kejaksaan Agung terbuka, bekerja lebih keras, lebih cepat. Saya kira itu lebih bagus daripada nanti dicemooh banyak orang. Baik, Mas Eko, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Mas Eko, kalau kita mencermati mengenai Kejaksaan Agung yang mungkin terkesan lamban begitu ya, untuk segera menetapkan tersangka begitu, untuk betul-betul mengungkap kasus mengenai Joko Chandra ini juga mengingatkan kita pada kasus-kasus lain, Mas. Di mana kemudian kita ingat bahwa Mahkamah Agung waktu itu juga
sempat terkesan ya melindungi sejumlah hakimnya ketika diperiksa terkait dengan kasus Sekretaris MA pada saat itu, Nur Hadi begitu pada waktu itu kan. Bagaimana Mas kalau kita mencermati mengenai institusi penegak hukum kita yang seharusnya menegakkan hukum, tapi kemudian ketika permasalahan hukum itu terjadi di tubuh institusi tersebut, kesannya malah tidak dengan cepat begitu untuk segera menyelesaikan dan kemudian mengungkapnya, Mas. Bagaimana? Ya, sebetulnya ini momentum yang paling pas ya bagi penegak hukum untuk mengembalikan muruahnya. Ya, kepolisian sudah melakukan hal yang benar, lebih cepat dari Kejaksaan Agung, sudah menetapkan 2 tersangka, Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetyo Utomo. Kemudian Kejaksaan Agung meskipun terlambat kita harapkan juga melakukan akselerasi yang lebih cepat, ya, untuk mengatasi ketertinggalannya dengan polisi ini kan. Nah, kita harapkan juga penyelesaian kasus ini bukan hanya di Pinangki, di Jaksa Pinangki, tapi juga bisa jadi ke oknum-oknum tertentu di Kejaksaan Agung yang terlibat di kasus ini. Kemudian Mahkamah Agung, kita tahu Nur Hadi sudah ditangkap. Nur Hadi itu lama berkuasa di MA ya. Jadi mungkin guritanya sudah sangat kemana-mana. Nah, ketika ditangkap, ini harusnya menjadi momentum bagi Mahkamah Agung. Apalagi sekarang sudah ada pergantian di pucuk pimpinan Mahkamah Agung. Ya, itu harusnya menjadi pelajaran bagi Mahkamah Agung. Apalagi sekarang dia mengeluarkan ini, surat edaran Mahkamah Agung yang kemudian menjadi polemik. Jadi mereka hakim atau yang sudah mengeluarkan putusan dan lain-lain itu tidak boleh diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Ini kan menjadi persoalan. Bahkan sekarang KPK juga sebetulnya sudah memeriksa beberapa hakim Mahkamah Agung di sana. Jadi kita harapkan KPK tidak pantang menyerah, jangan mengikuti hal-hal yang nggak benar terhadap persoalan hukum di Indonesia. KPK ini kan sekarang menjadi ujung tombak persoalan hukum di Indonesia. Jadi biarkan KPK ini bekerja dengan lebih bagus menurut saya kan. Jadi kasus Nur Hadi ini biarkan KPK bekerja, tuntaskan persoalan ini di Nur Hadi. Tidak hanya sebatas Nur Hadi dan mantunya dan lain-lain. Bisa jadi ini kasus ini akan merembet kemana-mana. Mungkin juga bisa terlibat hakim-hakim yang lain, ya kan? Ya kita tunggu saja itu. Ya, mungkin juga karena baik MA maupun Kejaksaan Agung ini terkesan tidak mau betul-betul mereformasi begitu ya. Tidak terbuka ya. Tidak terbuka begitu. Mungkin karena ada anggapan begini, Mas Eko. Ketika nanti dibuka semua gitu dilakukan kemudian penegakan hukum, itu akan menghilangkan sebagian pendapatan dari orang-orang yang mungkin terlibat di dalamnya, yang mungkin juga kita katakan sebagai oknum begitu ya, yang juga bermain-main mengenai proses hukum begitu dengan kasus-kasus yang lain. Bagaimana kemudian Mas Eko? Seorang penegak hukum, saya ambil contoh ya, harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Artijo Alkostar ya di Mahkamah Agung. Dia ketika masuk ke Mahkamah Agung sudah lepas dari dunianya ya. Maksudnya dia sudah tergiur dengan hal-hal yang lain di luar itu. Dia hanya menerima gaji, selain itu dia nggak mau. Penegak hukum tuh harus seperti itu. Jadi ketika dia sudah tergiur dengan duniawi, itu pasti godaan akan banyak. Ketika godaan akan banyak, sudah pasti dia akan tidak bisa condong ke depan, pasti akan miring ke kanan, miring ke kiri, akhirnya menjadi penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Yang seharusnya misalkan dituntut 5 tahun, dia tuntut 1 tahun. Harusnya vonisnya 5 tahun, dia divonis tahun. Ini kan menjadi problem yang selama ini terjadi di penegakan hukum di Indonesia. Jadi menurut saya momentum ini harus segera dipakai oleh penegak hukum di Indonesia. Apakah itu kepolisian, atau itu kejaksaan, ataupun Mahkamah Agung. Kita kembalikan marwah hukum di Indonesia menjadi yang lebih bagus lagi ke depan. Kan? Tapi banyak juga yang bertanya begini, Mas Eko, untuk membuat perubahan begitu ya di dalam tubuh penegak hukum kita yang mungkin tidak sempurna dan bahkan mungkin bisa kita katakan parah begitu ya penegakan hukumnya, itu tidak hanya cukup untuk mengubah pucuk pimpinan saja, Mas.
Karena mungkin persoalannya sudah begitu dalam sehingga kemudian begitu banyak orang oknum begitu di dalamnya yang bermain sehingga tidak semudah itu, perlu upaya-upaya ekstra lagi Mas untuk mengubah sistem begitu di dalamnya yang sudah sedemikian buruk. Bagaimana Mas? Kalau sistem undang-undang apapun perundangan di Indonesia sebetulnya sudah bagus. Yang sekarang yang menjadi permasalahan adalah oknumnya tadi kan. Jadi di mana-mana yang nggak benar tuh banyak. Apakah di kepolisian pasti juga ada yang nggak benar. Di kejaksaan demikian, di Mahkamah Agung juga pun demikian. Tapi ada juga yang bagus kan, yang punya integritas, yang punya kejujuran, yang ingin institusi itunya maju. Itu banyak juga. Cuma beberapa orang yang ingin maju ini kan sebetulnya kadang-kadang kalah dengan mereka yang yang tergiur dengan uang, dengan lain. Ini kan yang harus menjadi persoalan, menjadi catatan bagi aparat hukum kita. Jika itu sudah menjadi catatan, pimpinannya juga harusnya menjadi lebih tegas kan. Dia harus mengetahui kalau itu anak buahnya miring ke kiri misalkan, nggak tegak lurus lagi ya diperingatkan. Kalau enggak ya mungkin diganti, dicopot dan lain-lain. Saya kira memang harus terus dilakukan itu sehingga memang hukum itu tegak ke depan kan. Terkait dengan Jaksa Pinangki ini Mas, kira-kira masih bisa kita percaya tidak bahwa kemudian nanti ke depannya Kejaksaan Agung ini betul-betul akan transparan begitu, akan membuka, Jaksa Pinangki juga akan segera diusut, keterlibatannya akan seperti apa, masih bisa kita optimis Mas ke depannya? Kalau hanya terbatas sama Jaksa Pinangki, pasti publik tidak akan percaya lagi dengan Kejaksaan Agung. Tidak mungkin seorang Jaksa Pinangki ini bekerja sendirian untuk meloloskan, untuk membantu Joko Chandra yang menjadi buronan 11 tahun pemerintah Indonesia. Kalau ini tidak menjadikan momentum bagi Kejaksaan untuk melakukan reformasi di sana, semua orang nggak akan percaya kepada Kejaksaan Agung. Saatnya menurut saya Jaksa Agung Burhanuddin untuk mempercepat persoalan ini, periksa yang lain-lain yang terlibat dalam kasus ini sehingga semua menjadi terang benderang. Baik, Mas Eko, terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, kita akan tunggu bersama nanti bagaimana kemudian kemajuan dari pengusutan kasus ini. Pemirsa, kukuhnya supremasi hukum salah satunya disokong dengan wibawa penegak hukumnya. Wibawa penegak hukum bisa tegak hanya jika mereka mampu membuktikan penegakan hukum seutuhnya, tidak setengah-setengah. Kita berharap tidak ada hukum yang tegak setengah, karena sejatinya hukum tidak dapat dipermainkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial. Metro TV, knowledge to elevate.